والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Marilah pengajian pada kesempatan malam hari ini kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis persoalan hukum agama. Masih berada pada bab riba. Malam hari ini adalah bagian yang kedua. Pada hadis nomor 800 disebutkan wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha ala ba'din wa la tabi'ul wariqa bil wariqi illa mithlan bimithlin wala tushiffu ba'daha ala ba'din wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding, dan jangan menambah sebagian atas yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding, dan jangan menambah sebagian atas yang lain. Dan janganlah menjual perak yang tidak nampak dengan yang tampak. Muttafaqun alaih. Berikutnya hadis nomor 801. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabu bidzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasya'iru bis sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin fa idza ikhtalafat hadhihi al asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Rawahu Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperbolehkan menukarkan emas dengan perak, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair atau cantel dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding sejenis dan ada serah terima. Apabila ada perbedaan dari barang-barang ini semua, maka juallah apabila dengan tunai. Hadis riwayat Muslim. Ada salah ketik. Jadi yang pertama emas dengan emas, baru kemudian perak dengan perak. Ya. Pada terjemahannya ada salah ketik. Kemudian yang ketiga dari hadis nomor 802. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabu bidzabi waznan biwaznin mithlan bimithlin wal fiddatu bil fiddati waznan biwaznin mithlan bimithlin faman zada au istazada fahuwa riba. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperbolehkan menukarkan emas dengan emas yang sama timbangannya dan sebanding kadarnya, dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sebanding kadarnya. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka itu adalah riba. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 hadis ini, ketiga-tiganya menjelaskan tentang pertukaran barang yang satu dengan barang yang lain yang masih sejenis.
Misalnya tadi emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, syair atau cantel. Ini kalau di Arab ini dikeringkan kemudian diambil tepungnya, digiling. Itu untuk makanan pokok rakyat jelata yang kelasnya di bawah daripada tepung gandum. Ini kalau di Mesir, roti dari bahan yang semacam ini mereka mengatakan sebagai roti baladi. Baladi itu, balad itu kampung, jadi baladi itu roti kampungku atau roti kampungan lah begitu. Jadi ini yang untuk rakyat jelata. Nah, kalau yang di atasnya itu kalau di Mesir disebut roti Syami, yang kalau kita kenal di Arab Saudi orang yang pergi haji itu roti yang bundar tipis lebar itu. Kembali tadi di dalam hadis ini disebutkan ada 6 macam yang boleh ditukarkan satu dengan yang lain, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam. Syaratnya sebanding, sejenis, dan ada serah terima. Jadi kalau ditunda serah terimanya ini tidak diperkenankan, karena ada kemungkinan nanti antara satu barang dengan barang lain di waktu lain ini harga atau nilainya berubah. Nah, kembali kepada pokok persoalan ini, ketika hadis ini menyangkut tentang praktik riba fadl, praktik riba yang terjadi karena adanya tambahan takaran atau timbangan yang disyaratkan ketika seseorang melakukan tukar menukar barang yang sejenis. Misalnya tukar menukar yang antara emas yang satu dengan emas yang lain misalnya. Meskipun kadarnya berbeda. Ya. Jadi misalnya kita punya 10 gram emas, kalau yang baik kadar 75%. Lalu dijolke dengan emas yang kadarnya 50%. Tadi kalau yang 75% itu 10 gram, kita minta dijolke dengan yang kadarnya 50% ini misalnya 12 gram. Jadi ada selisih 2 gram. Nah, ini tidak boleh. Nanti ada caranya, ya. Jadi kalau masih sama-sama emas, meskipun kadarnya berbeda, maka kemudian ini nanti ada langkahnya, bahwa itu harus ditimbang masing-masing, lalu dinilaikan dulu, lalu kemudian salah satu dijual untuk kemudian hasilnya dibelikan terhadap barang yang lain. Tidak boleh langsung sok-sokan antara satu benda dengan benda yang lain. Meskipun misalnya tadi 10 gram emas kadar 75%, itu harganya jatuhnya sama dengan misalnya 12 gram emas kadar 50%, umpamanya gampangannya seperti ini. Ini tadi kalau dalam tukar menukar ini disyaratkan, ya, ada disyaratkan bahwa ini harus ditukarkan dengan, kalau punya kamu itu yang 50%, maka saya minta, ya, beratnya sekian. Nah, ini dipersyaratkan ini tadi. Maka yang semacam ini tidak boleh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dari ketiga hadis ini kita juga mendapatkan pelajaran bahwa keharaman riba fadl ini berlaku untuk benda ribawi. Ya, benda-benda ribawi itu benda-benda yang termasuk kualifikasi barang-barang yang bisa terkena riba ketika dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Apa saja? Yaitu emas, perak, dan bahan makanan yang dapat ditakar atau ditimbang menurut keempat mazhab. Jadi menurut mazhab yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, keharaman ini selain emas dan perak, ya, juga kepada bahan makanan lain, semua
semua yang bisa ditakar atau yang bisa ditimbang. Jadi misalnya kalau di sini tadi kurma, gandum, cantel, garam. Nah, ulama keempat mazhab ini memperluas bahwa tidak hanya 4 bahan makanan itu, tapi bahan makanan lainnya seperti beras. Nah, kita dulu sudah berikan contoh, misalnya tukeran antara beras lama dengan beras yang baru. Ya, misalnya kita punya 10 kilogram sama-sama misalnya C4. Ya, kita punya 10 kilogram C4 baru panen, C4 raja. Ya, kemudian ada yang punya C4 yang lama juga C4 raja misalnya. Maka kemudian ketika kita tukeran, ya kita misalnya minta, ya, oh ini 10 kilo punyamu karena yang sudah lama, saya minta ditambahi setengah kilo, 10,5. Ini tidak boleh. Ya, meskipun di pasaran memang nilainya mungkin beras baru, beras lama berbeda. Ya, kemarin kita sampaikan bahwa ini dijual dulu, ya, kemudian hasil penjualannya atau yang beras lama dijual dulu, kemudian hasil penjualannya untuk membeli beras yang baru, atau beras lama dijual kepada kita bayar, lalu kemudian dia ganti membayar daripada beras yang kita miliki. Nah, seperti itu yang diperkenankan. Jadi kalau menurut keempat mazhab ini semua bahan makanan yang bisa ditakar maupun ditimbang, ya, kacang, ya, kemudian jagung, beras, tadi ketan, ya, apalagi di masyarakat kita ini kedelai dan lain sebagainya. Ya, semua bahan makanan yang bisa ditakar ataupun ditimbang, ya, nah, ini menurut keempat mazhab ini tidak bisa kemudian secara langsung tukar menukar, meskipun kualitasnya beda, langsung tukar menukar minta tambah. Tetapi kalau menurut mazhab Az-Zahiri atau mazhab Zahiriyah, ini mazhab yang dipelopori imamnya namanya Dawud, sehingga dikenal Dawud Az-Zahiri. Ini mazhab ini dulu sempat berkembang di Andalusia, di Spanyol. Ini murid atau ulama besar setelah Imam Dawud Az-Zahiri itu Ibnu Hazm Al-Andalusi. Tapi kemudian setelah Ibnu Hazm ini tidak ada penerusnya, ulama-ulama yang besar yang melahirkan karya-karya, akhirnya mazhab ini surut dan kemudian hilang. Jadi kalau kita baca di dalam ilmu tarikh tasyrik, ilmu tentang sejarah perkembangan syariat, bahwa dulu pada masa generasinya Imam Asy-Syafi'i itu mazhab itu jumlahnya ada 40-an, tidak hanya 4 yang kita kenal. Ya, tapi kemudian banyak dari ulama-ulama mujtahid yang pengikutnya, murid-muridnya ini tidak mampu untuk mengembangkan. Jadi hanya parsial saja, hanya pembahasannya bab-bab tertentu aja mereka berijtihad, tidak mampu mereka berijtihad di dalam semua permasalahan hukum. Karena kita ingat bahwa tabaqat atau lapisan-lapisan tingkatan daripada hukum syariat itu yang paling bawah itu adalah hukum terkait dengan ibadah, fikih ibadah. Mulai dari wudu, kemudian semua bab tentang bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah. Naik kemudian muamalah. Ya, mulai dari pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, hutang piutang, jual beli, ya, dan sebangsanya. Naik kemudian fikih namanya akhwalus syahsiyah, lapisan ketiga. Ya, ini fikih terkait tentang persoalan keluarga. Ya, mulai dari nikah, nafkah, talak, rujuk, termasuk di dalamnya hadonah dan warisan. Naik lagi, ini namanya fikih jinayat, fikih pidana, terkait tentang misalnya hukum
pelanggaran mencuri, membunuh, kemudian merampok, ya, zina itu ada di situ. Naik yang paling atas itu adalah fikih siasah, fikih ngatur negara. Karena sedemikian luas, ya, sampai ngatur negara, terkadang ulama ahli hukum Islam ini dia berijtihad, tapi pengikut atau murid-muridnya ini tidak mampu untuk kemudian menjabarkan lebih lanjut daripada hasil ijtihad buah pemikiran guru-gurunya ini. Sehingga dari 40-an mazhab yang ada ini satu demi satu, akhirnya karena tidak ada muridnya surut. Ya, kemudian tinggal ada yang kita kenal 7. Ya, 7 itu 4 yang kita kenal, yaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, sama mazhab Hambali. Kemudian ada satu lagi tadi, ada mazhab Zahiri. Kemudian di luar itu yang 2 ini mazhabnya punya orang Syiah. Nah, yang 2. Jadi kalau kuliahnya ke Mesir, ke Al-Azhar, itu di perbandingan mazahib, ya, perbandingan antar mazhab ini ke-7 ini ketemu, meskipun tidak kemudian diperdalam semua, tapi mereka ketemu, dikenalkan. Syiah itu ada 2, mazhabnya Ja'fari sama Zaidi. Nah, ini. Nah, kalau di Iran itu Ja'fari fikihnya, kalau di Yaman itu Zaidi. Sama-sama Syiah tapi berbeda. Syiahnya Yaman dengan Syiahnya yang ada di Iran, ya, dalam hukum fikihnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kembali tadi mazhab Zahiriyah ini mengatakan bahwa keharaman ini hanya untuk 6 jenis barang yang disebutkan di dalam hadis nomor 801 tadi. Jadi kalau menurut mazhab Zahiri ini, kalau kita menukar beras tadi misalnya sama-sama C4, yang satu lama satu baru, kemudian yang baru minta tambahan, ini menurut mazhab Zahiri boleh. Karena apa? Karena tidak termasuk disebutkan di dalam hadis ini tadi. Ya, karena di dalam mazhab Zahiri itu mereka tidak mau pakai qiyas. Repotnya kalau kita bermazhab Zahiri, maka di Indonesia zakat fitrahnya kalau tidak gandum, syair, atau kemudian kurma. Mazhab Zahiri nggak sah kita zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Tidak ada hadisnya. Makanya dinamakan mazhab Zahiri. Karena apa? Dia mengambil apa yang zahir, apa yang sisi lahir daripada teks dalil, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah. Maka di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini 4 mazhab yang dipakai, ya tadi, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini semua sepakat bahwa yang dilarang, ya, untuk riba fadl bukan hanya pada 6 ini saja, melainkan juga termasuk semua bahan makanan lain yang dapat ditakar ataupun ditimbang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang ketiga, bahwa penentuan ukuran suatu barang adalah dengan ditimbang atau ditakar, bukan berdasarkan perkiraan. Jadi ketika tukar menukar ini tadi, bukan kemudian kira-kira iki pas karo kae gitu ya. Nah, bukan berdasarkan ini, tapi memang ketika kita melakukan pertukaran terhadap barang ini, ya, jual beli juga ini kita dengan ada ditimbang ataupun ditakar ini tadi. Nah, ini terhadap emas, perak maupun bahan makanan ini tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya hadis nomor 803, wa an Abi Sa'id
wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybarin faja'ahu bitamrin janibin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akullu tamrin Khaybara hakadha faqala la wallahi ya Rasulullah inna lana'khudhu sa'a min hadha bi sa'aini wa thalatha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al bi'il jam'a bid darahim thumma ibta' bid darahim janiban wa qala fil mizani mithla dzalik muttafaqun alaih wa li muslimin wa kadzalikal mizanu, yang artinya dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaybar. Kemudian ia datang kepada beliau dengan membawa kurma yang bagus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah setiap kurma Khaybar seperti ini?" Ia menjawab, "Demi Allah tidak wahai Rasulullah. Kami menukar satu sok seperti ini dengan 2 sok dan 2 sok dengan 3 sok." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu lakukan itu. Juallah semua dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham tersebut." Beliau bersabda, "Begitu juga dengan benda-benda yang ditimbang." Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Muslim, demikian pula benda-benda yang ditimbang. Nah, jadi latar belakang daripada hadis ini, salah seorang amil zakat yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memungut zakat di daerah Khaybar. Karena di sana Khaybar itu daerah yang cukup subur perkebunan kurma, maka Rasul mengutus orang untuk menarik zakat dari sana. Nah, orang ini kemudian setelah memungut zakat berupa bahan makanan kurma di Khaybar, lalu menukarkan kurma yang dia dapatkan dengan kurma yang lebih bagus. Sehingga Rasulullah bertanya, apakah seperti ini kurma yang di Khaybar? Orang ini mengatakan tidak, bahwa untuk mendapatkan kurma yang bagus seperti yang dibawa ke Madinah, dia telah menukarkan 2 sok, ada yang kemudian dia tukarkan 2 sok untuk dapat 1 sok yang bagus. Ada lagi yang ditukarkan 3 sok untuk mendapatkan 1 sok, takaran atau 1 ukuran ketika menimbang menakar kurma. Kita ingat dulu mud yang sekitar 600 gram itu kumplung untuk menakar 1 sok itu 4 mud 1 sok itu 4 mud 4 kumplung. Maka kemudian dengan kalau bahasa kita mud ini literan kecil, kalau sok literan gede, itu aja gampangannya. Ini ditukarkan sebab apa? Untuk mendapat kurma yang lebih baik daripada dari Khaybar narik zakat, lalu kurmanya kurang baik digotong ke Madinah, maka lebih baik ditukarkan di Khaybar dengan kurma yang lebih baik sehingga ringkas bawahnya. Terus kalau kurma yang baik nyimpennya lebih gampang, dan nanti istilahnya manfaat bisa dikonsumsi jauh lebih lama, disimpan lebih lama. Nah, jadi orang ini pikirannya seperti itu, daripada bawa kurma yang dari Khaybar langsung yang kurang baik tapi banyak benteong, tidak bisa disimpan lama, lebih baik ini dijual. Nah, dia langsung menukarkan barang itu dengan kurma yang lebih baik ini tadi. Nah, ini seperti itu latar belakang kisahnya. Maka pelajaran yang kita petik bahwa tidak boleh melakukan penukaran atau barter atas benda-benda ribawi, meskipun berbeda kualitas dan takaran atau timbangannya. Hendaknya masing-masing ditukar atau ditimbang, kemudian dihargai dengan uang, baru kemudian dilakukan saling jual dan saling beli dengan serah terima secara langsung. Yang kedua, hadis ini mengandung pelajaran bahwa akad tukar menukar barang secara riba adalah batal. Nah, mungkin kita sekarang tidak melakukan ini, tapi di masyarakat kita ini ada satu riba fadl yang
Jangan-jangan kita termasuk yang melakukan apa? Menjelang Idul Fitri. Biasanya jenengan bawa uang 1 lembar 100.000 dijolke recehan. Entah itu 10 ribuan, entah itu 2 ribuan. Biasanya kalau 100 ribuan itu dijolke 2 ribuan dapat berapa yang baru? Saya tidak pernah. Ada yang tahu? Yang di pinggir-pinggir jalan itu loh. 100.000 kalau 2 ribuan dapat berapa? 40 berapa? Dijolke berapa? Nah, yang seperti itu sesungguhnya praktek riba fadl. Praktek bahwa uang 2 ribuan atau ya taruhlah uang 2 ribuan, misalnya 45 lembar, berarti nilainya 90.000, dijolke dengan uang 100.000 1 lembar. Meskipun kita tahu itu biaya dia antri dan lain sebagainya, maka harusnya bukan begitu akadnya, ini ijol ini enggak. Ini 100.000 diijolke dengan 50 lembar 2 ribuan, berarti 100.000. Terus tambahi ya, yang ini misalnya 5.000 atau ini 10.000 upah sing le antri gitu. Jadi bukan kemudian langsung begitu. Jadi ada akadnya. Yang membedakan sebenarnya di akad. Meskipun ada tambahan, tapi sesungguhnya nanti yang membedakan di akad. Maka perlu kita hati-hati ketika terutama bertukar tadi. Dan sebenarnya banyak ya bank-bank yang melayani penukaran secara langsung. Maka ini kita perlu hati-hati dalam hal seperti ini. Bukan kemudian langsung 100 dijoli misalnya 45 lembar 2 ribuan, atau meskipun misalnya selisihnya 2.000 lah, taruhlah 100 dijoli 49 misalnya, berarti 98.000 modal. Bukan begitu. Ini tukar ini selesai, terus ini adalah upah antrinya ya, bukan secara langsung seperti itu. Ini terkait dengan riba fadl. Mudah-mudahan nantinya setelah kita ngerti, kita agak berhati-hati di dalam tadi praktek ketika kemudian kita nukarkan tadi uang uang yang sudah yang terpakai yang besar nilainya dengan uang yang kecil ya, karena meskipun tulisan angkanya berbeda ya, tapi hakikatnya jenisnya sama, yaitu sama uang kertas ini tadi. Nah, tentang uang untuk koleksi, uang antik ya, atau uang lama seperti beberapa waktu yang ramai uang gambar kelapa sawit 1000-an di harga sampai berapa itu kemarin? Geger 200.000, 300.000, katanya sampai sekian juta. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Ya, kalau uang itu masih beredar, uang itu masih berlaku, lalu kemudian kok dihargai berbeda, maka itu riba. Ini menurut mayoritas ulama. Tapi kalau uang itu memang sudah merupakan barang antik, tidak beredar, sudah tidak berlaku lagi untuk jual beli, tinggal memorabilia untuk kenang-kenangan. Nyuwun sewu, misalnya ada masih gambar ketek 500 rupiah. Terus kita saya pengen mengenalkan anak ya, dulu zaman bapak SMP atau zaman bapak kuliah jajan itu uangnya 500 rupiah kayak gini nah. Lalu kemudian cari di pasar barang antik, harganya mungkin sudah 5.000 atau 10.000. Nah itu boleh ya, karena dia sudah bukan lagi alat pertukaran. Itu boleh. Nah, tapi kalau yang masih tadi dipakai untuk bertransaksi, nah ini berarti seperti tadi kita menukarkan emas dengan emas yang sejenis, perak dengan perak yang sejenis. Ini yang tidak diperkenankan. Nah, mudah-mudahan artinya kemarin ketika
rodok rame niku bab koin kelapa 1000 kelapa sawit itu jamaah mutakin tidak ada yang ikut-ikutan baik jual ataupun beli gitu. Nah, saya ya sempat dapat ya tanggo jajan ngono wae dapat 2 kali ya, sewu iki ya payung ini karena yang seperti itu nanti merusak ya, akan merusak ekonomi kalau ada praktek-praktek seperti itu ya, sebagaimana ini tadi ya pembarter menukar barang dengan barang secara langsung ini bisa merusak daripada aktivitas ekonomi yang ada. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Marilah pengajian kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.